Bayangkan kamu sedang tidur. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Di luar rumahmu, suara angin seperti lolongan serigala. Hujan tak berhenti sejak kemarin. Kamu pikir ini hanya badai biasa. Tapi kamu akan kaget dengan dampak kehancuran dari bencana kali ini. Inilah yang dialami ribuan keluarga di Texas. Tapi ketika rakyat berjuang melawan alam, dua nama besar malah sedang saling melawan kekuasaan. Donald Trump dan Elon Musk. Dan ini bukan sekadar perkelahian dua orang kaya. Ini adalah pertarungan yang bisa menentukan nasib banyak orang. Halo guys, kembali lagi di channel Story Syntax. Channel yang akan menemani kalian semua dengan kisah-kisah misteri, kabar duka, dan tokoh-tokoh viral di dunia. Aku sangat berterima kasih kalian semua sudah mau mengklik video ini. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan duka yang sangat mendalam atas apa yang terjadi di Texas dan sekitarnya. Dan ungkapan miris, melihat dua tokoh besar Amerika malah sibuk dengan kepentingan pribadi masing-masing di tengah bencana hebat yang melanda Amerika sekarang ini. Inilah kisah nyata, tragis, tapi di balik itu semua saya juga akan menceritakan kisah-kisah heroik orang-orang yang berjasa besar di bencana Texas flood ini. Yuk masuk ke ceritanya. Hujan tak berhenti sejak kemarin. Masyarakat Texas pikir ini hanya badai biasa. Tapi dalam hitungan menit, suara deras terdengar dari bawah. Semuanya berhamburan keluar kamar dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Air sudah setinggi lutut di ruang tamu. Dalam gelap, banyak orang tua mencari anaknya. Menggendong mereka. Melawan arus. Air menyapu semua kenangan. Foto keluarga, sertifikat rumah, mainan anak-anak, yah, semuanya hilang dalam sekejap. Texas bukan pertama kali diterpa banjir. Tapi tahun 2025 menjadi salah satu yang terburuk. Curah hujan mencapai 400 mm dalam waktu 3 hari, sungai-sungai meluap, sistem drainase gagal total. Kota Houston tenggelam, ribuan rumah hanyut, ratusan ribu orang dievakuasi, korban jiwa meningkat setiap jam. Seorang ibu bernama Martha Delgado kehilangan 2 cucunya saat air datang tengah malam. Suaminya hilang, belum ditemukan. Martha sampai berkata, "Saya hanya bisa berdoa," katanya kepada wartawan. Yang lebih tragis, jaringan listrik dan komunikasi putus. Bantuan pun terlambat datang. Tapi mengapa? Saat bencana sedang terjadi, dunia maya justru sedang dibakar oleh konflik terbaru antara dua tokoh besar. Donald Trump adalah presiden yang masih punya basis pendukung kuat dan pengaruh politik yang masif. Elon Musk, pemilik X, sebelumnya Twitter, dan pemimpin perusahaan seperti Tesla, SpaceX, Neuralink. Konflik ini meledak setelah Elon Musk membatasi akun-akun pendukung Trump di X dengan alasan penyebaran disinformasi. Trump membalas lewat Truth Social, menyebut Musk sebagai tikus elit yang mengkhianati negaranya sendiri. Elon tak tinggal diam. Dalam konferensi teknologi, ia menyindir Trump sebagai masa lalu yang membusuk dan menyebut politik tradisional sebagai penghalang inovasi. Bahkan secara mengejutkan, Elon Musk tiba-tiba membuat gebrakan baru untuk melawan Trump. Orang terkaya di dunia itu resmi meluncurkan partai politik baru. Musk mendeklarasikan Partai Amerika untuk menantang apa yang disebutnya sebagai sistem satu partai. Di Amerika Serikat, langkah ini diambil setelah hubungannya dengan Trump semakin memburuk. Sebelumnya, Elon Musk memang cukup aktif di dunia politik Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Ia tercatat pernah menyumbang dana besar untuk kampanye pemilihan presiden dengan total donasi mencapai $280 juta Amerika.
Dukungan terbesarnya saat itu diberikan kepada Donald Trump. Namun, hubungan Musk dan Trump kini merenggang. Keduanya bahkan kerap saling menyindir di media sosial karena perbedaan pandangan, terutama mengenai kebijakan fiskal. Ketika banjir Texas terjadi, Elon Musk menawarkan bantuan darurat, koneksi internet via Starlink dan sistem drone distribusi bantuan. Namun, beberapa wilayah yang dikuasai oleh kelompok konservatif menolak bantuan itu. Mereka menyebutnya sebagai panggung pencitraan Musk untuk menjatuhkan Trump. Dari sinilah muncul pertanyaan, apakah bencana alam kini juga menjadi ajang politik? Beberapa sumber menyebut adanya sabotase sistem logistik bantuan dari federal karena tarik ulur pengaruh. Kelompok pro-Trump menuding pihak Musk terlalu dominan, sedangkan kelompok Musk menyebut Trump menghalangi bantuan yang bersifat kemanusiaan. Kemarin, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani deklarasi bencana besar, Major Disaster Declaration, untuk memberikan bantuan federal kepada wilayah Kerr County di Texas, yang tengah dilanda banjir besar akibat guyuran hujan ekstrim. Keluarga-keluarga ini sedang mengalami tragedi yang tak terbayangkan, dengan banyak korban jiwa dan banyak lainnya masih hilang, tulis Trump melalui akun Truth Social, Minggu, 6 Juli 2025. Rakyat tidak peduli siapa yang lebih hebat. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Namun, ketika dua raksasa saling bentrok, siapa yang tertindih? Warga kecil. Banyak bantuan datang telat. Ada laporan bahwa truk bantuan yang membawa peralatan Starlink diberhentikan di perbatasan kota oleh polisi lokal. Alasannya? Belum ada koordinasi. Tapi semua tahu, ini lebih dari sekadar koordinasi. Ini adalah soal pengaruh dan ego. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Texas, Amerika Serikat meningkat menjadi sedikitnya 82 orang pada hari Minggu kemarin, setelah petugas menemukan lebih banyak jasad di daerah Kerr County yang paling parah dilanda banjir bandang dan kematian tambahan dilaporkan di daerah lain. Korban termasuk anak-anak yang berkemah di sepanjang tepi sungai Guadalupe, seperti dilansir France 24 dan NBC News. Tim penyelamat di Texas berpacu dengan waktu untuk menemukan puluhan orang yang hilang, termasuk anak-anak yang tersapu banjir bandang. Sementara peramal cuaca lokal memperingatkan akan datangnya banjir baru. Berikut beberapa kisah heroik nyata selama banjir bandang di Central Texas pada awal Juli 2025. Di balik pertarungan politik antara keduanya, ada kisah heroik dan layak diapresiasi, yaitu kisah Scott Ruskan, pahlawan dari pantai timur Amerika. Scott Ruskan, 26 tahun, adalah penyelam tim penyelamat Coast Guard dalam misi pertamanya di Texas. Ia dan timnya mengevakuasi 165 orang dari daerah yang sangat terpukul, termasuk di Camp Mystic perkemahan musim panas yang digenangi banjir dan penuh anak-anak. Selain melakukan penyelamatan, Ruskan membantu triase korban, menenangkan yang terluka, mengarahkan helikopter, dan menjadi sosok penenang di tengah krisis. Homeland Security menyebutnya American Hero, tapi ia tetap merendah dengan berkata, setiap anggota Coast Guard akan bertindak seperti ini. Dan kisah yang kedua datang dari dua bersaudara yang terseret gelombang di Camp La Junta. Pierce dan Robin Boyett, dua anak laki-laki di Camp La Junta, berenang menyelamatkan diri ketika air mencapai ranjang mereka di kabin perkemahan. Keberanian dan aksi cepat menghindarkan mereka berdua dari nasib tragis. Kisah heroik terakhir berasal dari seorang wanita bernama Tina Perry. Bertahan dengan gigit gigi di kerusuhan alam. Tina Perry, seorang wanita yang berada di Kerrville, Hill Country, disapu arus saat berkemah dengan suaminya. Ia berpegangan pada sebuah pohon selama 5 jam, menahan arus deras hingga ditemukan. Responden dan saksi menyebut dia seorang petarung. Meski mengalami hipotermia, luka tusuk di paru, dan bibir robek, kondisinya stabil setelah diselamatkan.
Sementara suaminya, mantan petugas pemadam sukarela, masih hilang dan pencarian terus berlanjut. Kita hidup di zaman di mana teknologi bisa menyelamatkan jutaan orang. Tapi, kalau teknologi digunakan sebagai alat politik, maka ia menjadi senjata. Trump dan Elon Musk adalah dua kutub kekuasaan yang saling tarik. Satu mewakili masa lalu konservatif, satu lagi masa depan futuristik. Tapi, siapa yang memikirkan rakyat? Banjir Texas menjadi simbol nyata bahwa ketika dua dewa bertarung, manusialah yang terbakar. Kita tak sedang menyaksikan pertarungan visioner, tapi perang identitas, ambisi, dan dominasi. Dan saat air surut, luka sosial dan politik akan tetap tinggal. Ini bukan sekadar banjir, ini bukan sekadar perang media sosial, ini adalah potret dunia hari ini. Ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada kemanusiaan, maka kita tidak butuh kiamat untuk menghancurkan dunia. Kita hanya perlu satu bencana alam dan dua manusia dengan terlalu banyak pengaruh. Apa pendapatmu? Siapa yang lebih berbahaya? Musk, Trump, atau sistem yang membiarkan keduanya saling menghancurkan? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu ingin terus dapat cerita mengejutkan dan penuh makna seperti ini, like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya. Karena dunia ini lebih gila dari yang kamu pikirkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.